menjaga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat agar tidak disebut tetap lestari. Lingkungan yang bersih pentingkan budaya masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan menciptakan suatu kenyamanan untuk masyarakat bersama. Sebagai umat beriman, kita diajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Alam yang indah ini adalah amanah yang harus kita jaga dan kita rawat. Kan kepada kita hidup bersih dan ramah lingkungan. Jadi, peduli lingkungan bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi bentuk ibadah kita kepada Allah. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan ini dengan mengikuti gerakan peduli lingkungan seperti Tas Hero Yogyakarta dan lain sebagainya. Di video ini kami akan membahas bagaimana kita berkontribusi untuk menjaga bumi ini agar tetap hijau, bersih, dan sehat. Dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Yuk simak video ini sampai akhir dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Belumnya itu karena kurangnya kesadaran dari masyarakat. Ya belum ada Mbak. Belum sadar. Ya belum, masih nol. Nah, banyak yang di kali itu masih ada banyak. Berarti di sini sebagian warga itu masih buang sampah sembarangan seperti Iya masih. Ya sangat penting ya. Mungkin teman-teman juga dari kecil ataupun dari SD kan sudah sering diajarkan buanglah sampah pada tempatnya. Tetapi ada satu hal yang memang tidak diajarkan kepada kita gitu. Yang pertama, membuang pada tempatnya. Nah oke, mungkin itu sering kita lakukan bahkan sampai sekarang gitu. Tetapi yang tidak diajarkan itu memilah sampahnya gitu. Bahkan kita nggak tahu sampah itu kadang menjadi problem itu ketika kita membuang sembarangan. Ya oke lah kita membuang ke tong sampahnya, tetapi kan ada sampah organik, residu, plastik dan lain sebagainya itu kecampur. Itu sebenarnya bukan menyelesaikan masalah gitu. Nah makanya pentingnya buat kita gitu kan, bukan hanya sekedar membuang sampah, tetapi ya dari edukasi ini membuat kesadaran masyarakat maupun sekolah-sekolah lainnya. Oke, untuk pentingnya terkait dengan lingkungan menurut saya kita tidak bisa menyalahkan ini pemerintah atau masyarakat, tetapi kita harus mencari solusi. Yang pertama yang sering kami suarakan ataupun sering kita kampanyekan itu mulai dari kesadaran pribadi sebenarnya, karena ya kalau itu sudah terbentuk otomatis itu akan menjamin di dunia ataupun secara di luar itu akan bisa kelihatan indah ataupun bersih gitu. Kalau udah kita sadar terhadap sampah itu sendiri gitu. Ini kami kan dari Satbinmas ya, kami dari Satbinmas Polresta Yogyakarta yang senantiasa kita melakukan kerjasama dengan beberapa komunitas terkait kebersihan lingkungan. Nah di kelurahan-kelurahan itu kan ada yang namanya petugas bank sampah, ya bank sampah PKK yang setiap saat mereka juga peduli terhadap kebersihan lingkungan, apalagi sampah-sampah yang ada di kampung-kampung. Jadi kita Binmas ini sebagai pendamping, ya kita sebagai pendamping karena di kelurahan sudah ada Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas ini adalah yang mendampingi dari masyarakat, dari buku PKK, kemudian dari petugas bank sampah itu untuk mengelola sampah supaya sampah bisa dijadikan untuk ekonomi ya, penghasilan ekonomi. Kemudian yang bisa diolah, yang tidak bisa baru dibuang ke sampah. Tapi dari kami Satbinmas adalah pembinanya ya Pak, pembina, pendamping, ada Babin Kamtibmas juga. Harapan dari Polri kepada masyarakat, aturan-aturan yang sudah ada, mari kita taati bersama. Karena semua aturan itu kan baik, tinggal nanti pelaksanaan masyarakat. Dan saat ini aturan yang tidak, aturan itu baik, aturan yang kira-kira dilanggar, ya saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Karena aturan itu tetap terjaga. Semua aturan undang-undang, baik itu undang-undang, ada peraturan dan sebagainya, itu untuk kita maupun orang lain. Itu ya. Solidaritasnya masing-masing aja, Mas.
ya orang aja ya harus meningkatkan kesadaran diri gitu loh, ya jelas itu aja. Ya harapannya sih jangan pernah puas apa yang kita lakukan, dan kemudian jangan pernah malu apalagi berkegiatan seperti ini ya gitu. Ya harapannya sih sebenarnya ya bukan langsung besar, tetapi ya harapannya yang kemudian kita harus introspeksi diri kita terlebih dahulu lah gitu. Maksudnya dalam arti yang sering kami kampanyekan ada 5 hal gitu. Yang pertama membawa tumbler gitu kan. Ya mungkin saat ini generasi muda maupun mahasiswa itu sering udah melakukan ataupun banyak lah udah membawa tumbler. Dan yang kedua yang sering kami kampanyekan juga jangan memakai sedotan gitu. Kalau bisa ya pakai sedotan yang stainless lah gitu kan. Nah itu sangat mengurangi karena itu sedotan juga kan plastik ya. Yang ketiga itu membawa tote bag gitu kan, belanja itu ya minimal bawa tote bag lah gitu untuk supaya mengurangi sampah plastik itu sendiri gitu. Dan yang keempat bawa tempat makan gitu. Nah terus yang kelima itu para ahlul hisab gitu. Nah ahlul hisab yang dimaksud itu ya orang perokok lah gitu kan, banyak orang perokok ya, salah satunya aku sih gitu kan. Orang merokok ya membuat melihat bahwa lingkungan ini sebagai asbab mereka gitu. Jadi ketika di jalan, di motor dan lain sebagainya itu menganggap bahwa ya bumi ini sebagai asbab mereka, jadi buang asal sembarangan. Kalau bisa ya bawa inilah asbak sendiri gitu, kayak semacam dari bambu. Nah kita ada itu contohnya kami buat gitu. Jadi memang tujuan kita, harapannya bukan untuk tidak boleh pakai plastik, sebenarnya boleh asalkan itu bisa pakai berulang kali dan itu tidak membebankan ya petugas kebersihan, bukan membebankan pemerintah dan bukan membebankan masyarakat juga. Kalau bisa ya kita sama-sama membangun untuk menyadarkan masyarakat maupun generasi muda gitu, untuk ya tetaplah berpartisipasi untuk menjaga lingkungan kita gitu, karena kita menghirup ataupun menikmati ya alam ini ya karena mulai dari bumi kita gitu, bukan terlepas dari situ juga gitu. Semisal sayur-sayuran itu kan dari bumi alam kita gitu, dan ya kalau semisal kita buang sampah sembarangan itu akan mencemari sekaligus membuat kesehatan kita terancam gitu. Mari kita jadikan kebersihan sebagai bagian dari gaya hidup untuk menjaga Yogyakarta tetap indah dan asri.